Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. PSIS Semarang mengakhiri kontrak kerjasama dengan mantan pemain Persib David Rumakik untuk Liga 1 2023-2024. David Rumakik yang baru sebulan berseragam PSIS Semarang sejak akhir bulan Mei 2023 mengakhiri kontrak kerjasamanya untuk membela Laskar Mahesa Jenar pada musim ini. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi mengatakan masalah di kampung halaman David Rumakik menjadi alasan utama pihaknya mengakhiri kontrak kerjasamanya. PSIS dan David Rumakik sepakat untuk mengakhiri kerjasama. David Rumakik tengah ada masalah di sana dan kami sepakat untuk mengakhiri kerjasama supaya masalah yang tengah dijalani cepat selesai, ucap Yoyok Sukawi. Pemain kelahiran Jayapura 18 Juli 1999 itu bergabung dengan PSIS Semarang setelah Persib tidak memperpanjang kontraknya pada bulan Mei 2023 dengan status bebas transfer. Rumakik diboyong PSIS Semarang untuk mengisi posisi bek kiri bersama dengan mantan pemain Persib lainnya yaitu Bayu Fikri. Kami juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan supaya David Rumakik segera menyelesaikan masalah itu dan secepatnya bisa berkarir lagi di sepak bola, katanya. Selama 1 bulan berseragam PSIS Semarang, Rumakik tercatat belum sekalipun tampil pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Bahkan saat PSIS Semarang bertanding melawan Bayangkara FC di laga perdananya, nama David Rumakik tidak masuk ke daftar susunan pemain yang bertanding pada 3 Juli 2023. Di sisi lain, saat menggunakan seragam Persib pada tahun 2022 hingga 2023, ia ternyata baru 3 kali bermain di lapangan hijau bersama Maung Bandung. 3 pertandingannya tersebut didapatkan saat Persib masih dipegang oleh pelatih lamanya yaitu Robert Rene Albert. Pada masa pelatih Luis Mia menggantikan Robert Rene Albert, Rumakik bahkan tidak pernah sedikit pun diturunkan bermain hingga akhir musim Liga 1 2022-2023 karena berkutat dengan cedera yang dideritanya. Persib Bandung kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya mampu bermain imbang 3-3 dengan tuan rumah Arema FC pada pekan kedua Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Kapten Iwan Dipta Jumat 7 Juli 2023. Persib yang 2 kali tertinggal mampu bangkit dan sempat unggul 2-3 setelah Ciro Alves mencetak gol keduanya di menit ke-54. Akan tetapi Arema FC bisa menyamakan skor lewat gol penalti Gustavo di menit ke-88. Hal ini tentu saja membuat Bobotoh kecewa seperti yang disampaikan supporter Maung Bandung di akun media sosial Persib setelah pertandingan usai. Salah satu yang disorot Bobotoh adalah pergantian Edo Febriansyah dengan Rezaldi Hehanusa pada menit ke-72 yang dinilai membuat kualitas permainan Persib malah menurun. Selain menggantikan Edo Febriansyah dengan Rezaldi Hehanusa, pada saat bersamaan pelatih Luis Mia juga memainkan Fred Butuan yang menggantikan Beckham Putra Nugraha. Hal inilah yang membuat Bobotoh kecewa dan banyak yang mengatakan bahwa Luis Mia sebenarnya miskin taktik. Sepertinya cukup wajar jika Bobotoh kecewa terhadap keputusan menggantikan Edo Febriansyah dengan Rezaldi Hehanusa, apalagi jika melihat permainan Persib yang terbilang cukup baik selepas jeda. Setidaknya hingga menit ke-70, Persib Bandung terlihat membuat Arema FC frustasi dengan permainan kombinasi umpan-umpan pendek. Edo terlihat memainkan perannya dengan baik ketika menyerang maupun bertahan di sisi kiri.
Sementara Rezaldi faktanya membuat kesalahan saat mencoba menghalau bola. Upaya Rezaldi yang tidak maksimal membuat bola yang disundulnya malah jatuh ke Carles Loko Lingoy yang berdiri bebas hingga membuat Teja Paku Alam melanggarnya di kotak penalti. Momen tersebut menjadi berkah buat Arema FC karena kembali mendapatkan tendangan penalti yang berhasil dimaksimalkan oleh Gustavo untuk membuat skor menjadi 3-3. Sebelum itu, Rezaldi Hehanussa juga sempat membuat kesalahan saat terlambat mengambil keputusan hingga bola diserobot pemain Arema FC dari kakinya dan menciptakan situasi berbahaya di pertahanan Persib. Selain itu, Bobotoh pun menyoroti kepemimpinan wasit Aidil Azmi. Meski cukup tegas dalam memimpin, tetapi ada beberapa keputusannya yang dipertanyakan. Salah satunya adalah momen ketika tendangan keras Ciro Alves yang mengarah ke gawang dan mengenai tangan Charles Almeida dan tidak dianggap handball oleh wasit. Pemain asing Persib Bandung Tyrone Del Pino harus menerima kenyataan pahit usai mengalami cedera di laga debut. Tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, Tyrone Del Pino kembali ditarik keluar oleh pelatih Luis Milla usai mengalami cedera yang belakangan diketahui tendon Achilles kaki kanan. Pemain asal Spanyol ini mengaku kecewa karena debutnya tidak berjalan mulus. Debut pahit, kecewa, ujar Tyrone Del Pino. Namun pemain yang pernah berkiprah di Liga Thailand ini berusaha untuk tetap kuat menerima kenyataan yang dihadapinya. Namun dengan mental yang kuat, saatnya bekerja kembali secepatnya dalam kondisi terbaik dan dukung tim dari luar. Kami terus berjuang, selalu bersama Tuhan, katanya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mohtar geram atas kepemimpinan wasit Aidil Azmi yang memimpin partai panas antara Persib Bandung kontra Arema FC. Umuh Mohtar menjelaskan ada banyak keputusan Aidil Azmi yang dinilainya selalu merugikan tim Persib. Umuh Mohtar menerangkan keputusan yang diambil Aidil Azmi di laga tersebut sangat berdampak terhadap jalannya pertandingan, apalagi ada banyak keputusan Aidil yang merugikan timnya terutama di babak kedua. Wasit sangat mencolok sembarangan memberikan penalti, tapi Persib yang benar-benar murni harus dapat penalti karena kelihatan kena tangan pemain lawan dan wasitnya ada di depan mata. Terus yang dekat gawang juga melihat 100%, tapi tidak ada yang berani memberikan keputusan penalti kepada Persib, ujar Umuh Mohtar. Keputusan Aidil Azmi untuk memberikan 2 penalti bagi Arema FC juga mengundang tanda tanya Umuh Mohtar. Baginya Aidil terlalu enteng dalam memberikan penalti untuk Arema FC, sedangkan untuk Persib terlihat sangat berat, terbukti 2 pelanggaran di dalam kotak penalti pada akhir pertandingan hanya dilewati olehnya. Persib 2 kali dilanggar itu di kotak penalti, juga tidak diberikan hadiah penalti. Itu yang sangat krusial sekali dan wasit sangat mencolok. Kenapa Aidil Azmi lagi yang diberi kepercayaan? Dia itu banyak masalah dari dulu juga. Lihat saja track recordnya di 2018, katanya. Lebih lanjut, Umuh Mohtar sudah menandai Aidil Azmi akibat keputusannya di laga tersebut. Bahkan Umuh Mohtar juga secara tegas akan menolak apabila laga Persib kembali dipimpin olehnya. Ia khawatir hal serupa kembali terjadi di pertandingan selanjutnya. Dia bukan wasit bagus dan dia masih harus belajar. Harusnya Azmi mewakili daerah. Saya tidak mau itu daerah mana. Harusnya bangga bisa menjadi wakil daerahnya sebagai wasit di liga, tapi dirusak sendiri. Makanya PSSI tolonglah. Saya yakin Pak Erik itu laporannya ABS asal Bapak senang. Pak Erik mungkin tidak lihat kejadian kemarin. Kalau lihat, Pak Erik mungkin sudah teriak, bukan karena pertandingan Persib, tapi dengan siapapun juga. Dan wasit Azmi itu sudah kita kasih tanda, ke depan kalau dipasang wasit seperti itu lagi, kita tolak, kita cari yang netral, ungkapnya.